Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alkhair Channel. Sahabat semuanya Alkhair Channel, semoga dalam kondisi sehat walafiat serta banyak rezekinya dan dilimpahkan segala rahmat hidayah sama Allah SWT. Oke, kali ini akan saya jabarkan materi tentang bagaimana ternak yang cepat dan bisa cepat menghasilkan. Jadi memang untuk para rekan-rekan dan sahabat semua yang masih pemula, yang baru-baru belajar berternak, ada trik-trik khusus bagaimana caranya menjodohkan burung kenari ini supaya cepat bertelur. Karena banyak pengalaman dari sahabat atau rekan-rekan semuanya, baru sekali dua kali menjodohkan terus nggak jadi-jadi, lama bertelurnya. Seperti yang kemarin dalam konten-konten sebelumnya saya jabarkan, memang ada hubungannya antara memilih betina yang baik, memilih pejantan yang baik. Ini ada satu trik lagi yang sekiranya dengan trik jitu ini kita dapat cepat untuk menghasilkan, cepat untuk jodoh si kenari-kenari yang kita jodohkan ini. Karena kalau kita sudah menjodohkan berbulan-bulan tidak kunjung bertelur, tidak kunjung, kalau bertelur pun nggak kunjung netes, ya percuma juga. Makanya dalam konten ini akan saya jabarkan ya bagaimana trik jitunya. Di antaranya, tapi sebelumnya tolong tekan subscribe serta komen yang positif dan tekan like, juga tekan lonceng sehingga video-video yang saya sharekan ini bisa cepat diterima oleh rekan-rekan semuanya, untuk bisa dinikmati dan segenap manfaat dan kegunaannya. Oke, yang pertama adalah kita seperti yang video-video sebelumnya memilih indukan yang baik, juga memilih pejantan yang baik, dan yang satu lagi yang tak kalah menariknya adalah yaitu apabila kita menjodohkan burung, kita harus lihat dulu burung jantan itu udah pernah kawin belum, udah pernah dijodohkan belum. Nah, kalau burung jantan ini belum pernah dijodohkan, makanya kita jodohkannya dengan betina yang udah pernah nelor. Dari mana kita dapatkan betina yang udah pernah nelor? Banyak. Banyak sekali teman-teman hobi semuanya. Kadang-kadang kita memelihara belinya jantan terus akhirnya betina menelor di pakan atau dan lain sebagainya. Yang jelas betina tersebut sudah pernah nelor ya, atau kadang-kadang butuh dijual, betina tersebut sudah pernah nelor. Jadi kalau yang pertama adalah kalau jantannya itu udah darah, jantannya belum pernah kawin, kita jodohkan dengan betina yang udah pernah nelor, sehingga nanti gampang pembuahannya, itu perkawinannya gampang karena betina tersebut sudah berpengalaman. Dari mana kita dapatnya? Tadi ya bisa aja kita beli sama orang-orang hobi yang salah beli, tadinya dikira jantan betina karena nelor di pakan dan lain sebagainya, atau orang butuh dan lain sebagainya. Pokoknya intinya si betina itu sudah pernah nelor. Dan faktor yang kedua adalah kalau betina itu belum pernah nelor ya, darah, benar-benar darah, asal kriterianya itu sama seperti yang saya jabarkan di video sebelumnya, maka kita jodohkan sama jantan yang sudah pernah kawin tapi isi. Dari mana kita dapatkan? Ya dari penjual-penjual. Jadi kalau kita membeli burung jantan yang gacor, kita tanya udah pernah kawin belum, isi nggak kawinnya, dalam arti kata pernah dijodohkan terus isi nggak, jadi nggak gitu, nah terus nggak anakannya gitu. Jadi kalau memang iya berarti udah pernah kawin ya, udah isi, pejantan isi. Itu kalau betinanya belum pernah nelor, kita jodohkan sama pejantan yang sudah pernah kawin. Jadi disilah kayak gitu, jangan kita jodohkan jantan yang belum pernah kawin sama betina yang belum pernah nelor, itu akan lama. Mending kalau si betina ini benar-benar udah birahi banget, udah ngebotol, ya mungkin akan cepat. Tapi kalau betinanya hanya karena usia dewasa biasa ya, belum benar-benar pennya belum benar-benar membotol, belum bengkak, itu akan susah. Makanya kalau betinanya belum pernah nelor, kita jodohkan sama jantan yang udah pernah kawin isi. Ciri-ciri fisik betina yang udah pernah nelor ya. Jadi yang tadi saya katakan tadi, kalau jantannya kita punya jantan yang belum pernah kawin, kita jodohkan sama betina yang udah pernah nelor. Dan ini ciri fisiknya ya. Kita lihat biasanya perut, pasti kalau kita lihat itu perut. Jadi kalau secara fisik kadang-kadang betina yang udah pernah nelor itu botak, bulunya nggak rapi, dan yang paling pasti ada perut ya. Nah kita tiup dulu ya, kita tiup. Nah ini
Kita tiup ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, kalau setelah kita tiup itu tidak ada batas antara perut dengan dubur. Tidak ada batas, jadi si perut itu udah mengkerut, udah kendor, si duburnya juga udah kendor, udah membesar tuh. Si duburnya udah membesar, udah kendor. Tuh, ini ciri-ciri udah pernah nelor. Jadi, kalau biasanya yang belum pernah nelor, ada batas antara perut sama dubur. Kalau ini nggak ada tuh. Nggak ada ya, ini benar-benar nggak ada. Perutnya juga kendor dan duburnya juga kendor. Ini udah pernah nelor. Biasanya kalau tingkat kendorannya masih rada kencang, itu nelornya paling baru sekali 2 kali. Tapi kalau ini duburnya udah bengkak, udah hampir rata dengan perut, cuma benar-benar kendor banget, itu biasanya udah sering bertelur. Itu perbedaannya ya. Nah, ini semoga rekan-rekan semua bisa dimengerti. Nah, dan mengenai bentuk fisik juga bisa. Kalau itu udah rusak bulunya, udah nggak rapi, biasanya udah sering kawin ya, udah sering bertelur. Nah, ini paling baru bertelur sekali 2 kali ini. Ini masih bagus ini, tapi ini udah kendor banget. Ini nanti kita jodohkan sama jantan yang belum pernah kawin. Jadi biar hasilnya itu cepet kita dapat. Jadi kalau kita menjodohkan jantan yang belum pernah kawin terus jodohkan sama betina yang belum pernah nelor, akan lama sekali. Ini contoh dari betina yang belum pernah nelor ya. Kita tiup ya. Tuh, jadi ada batas antara perut, nggak kelihatan ya karena ini bulu-bulunya itu lebat sehingga nggak terlalu kelihatan. Yang jelas ada batas ya, ada batas antara dubur dengan perut, itu ada batas lekukan, dan duburnya pun belum kendor, belum tidur ya. Tuh, semoga bisa dilihat ya. Jadi ada batas, perutnya pun masih ada bulu-bulunya, jadi masih ada bulu-bulu halusnya, dan ada batas ininya. Ini sebenarnya udah birahi tapi belum birahi banget. Jadi ada batas antara perut dengan duburnya ini nih. Ini menandakan bahwa betina ini belum pernah nelor. Semoga rekan sahabat semua bisa dimengerti. Oke. Itulah rekan-rekan semuanya, semoga penjabaran tadi bisa dimengerti ya, sehingga kita dalam berternak bisa tepat guna. Maksudnya sekali kita berternak itu bisa cepat menghasilkan, tidak buang waktu sia-sia, tidak berlama-lama. Jadi biaya tenaga yang kita keluarkan itu bisa langsung tepat sasaran. Itu maksud saya, supaya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jangan lupa tekan subscribe, like serta komen yang positif, sehingga pengembangan video ini bisa cepat dirasakan oleh rekan sahabat semuanya. Itu saja, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.